Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Wah, kayaknya tuh aku lama banget gak upload video ya berasanya. Kalian ngerasa juga gak sih? Dan by the way, terima kasih yang udah pada DM, komen juga nanyain kapan nih upload lagi. Biasanya upload setiap hari. Maaf ya teman-teman, selama kurang lebih 3 hari kemarin aku nggak upload karena ada beberapa hal yang membuat aku jadi nggak ada waktu konten nih. Jadi hari ini tuh aku lagi nyiapin sarapan, bukan lagi masak maksudnya. Nanti sekalian deh ya aku sharing-sharing seperti biasa, hidup minimalis, cuman ini versi yang bagian keuangannya, keuangan rumah tangga yang sehari-hari bisa kita lakukan. Mungkin temanya agak mirip-mirip sama yang kemarin ya, cuman ini lebih spesifik lagi. Jadi mungkin mulai besok aku udah update lagi tiap hari untuk video YouTube-nya. Mudah-mudahan teman-teman setia nungguin ya. Jadi tema hari ini adalah minimalis finansial, hal sederhana yang berpengaruh besar pada keuangan rumah tangga. Jadi apa aja nih buat para ibu-ibu, bunda-bunda, emak-emak, bagi aku juga, yang hal yang kecil yang biasa kita temukan sehari-hari, yang bisa kita atur ulang nih biar budget rumah tangganya itu tetap aman meskipun penghasilannya mungkin pas-pasan atau tidak berlebih ya. Ini penting banget. Yang pertama adalah harus membuat budget. Jadi kita tuh memang harus mentingin atau menyempatkan membuat budget. Aturan budget itu sendiri ya kita bisa tulis juga dari semua apa yang kita butuhkan atau pengeluaran wajib kita tiap bulannya, dari yang pos kewajiban seperti kayak bayar-bayar tagihan rutin tiap bulan, terus biaya anak sekolah, terus juga kayak uang saku anak sekolah, listrik, PDAM, sampai kebutuhan nih. Kalau kebutuhan ini adalah ada 2 macam ya, kebutuhan belanja bulanan dan mingguan. Jadi untuk kebutuhan belanja bulanan itu ya termasuk kayak sembako kering dan alat kebersihan ya, kayak beras, minyak goreng, kopi, teh, gula, mie instan, garam, lada, dan bumbu-bumbu kering lainnya. Terus juga ada kebersihan seperti sabun, deterjen, sampo, deodoran, tisu, obat nyamuk. Pokoknya bunda-bunda udah pada tahu lah ya. Nah, dalam menulis budget ini, kebutuhan sedetail dan sekecil apapun harus ditulis ya bun, biar tidak kelewat gitu. Kayak mungkin ada iuran sampah, iuran misal ada arisan di komplek untuk dana infak, dana sosial, maupun kayak kas untuk di tempat tinggal kita sendiri gitu ya. Iuran-iuran per bulan, iuran RT. Lalu yang berikutnya adalah utamakan tabungan daripada hutang. Nah ini tuh penting banget ya. Kayak aku sendiri juga sudah mengalami beberapa tahun ke belakang dampak dari kayak lebih mentingin utang ketimbang tabungan. Padahal sebenarnya kita bisa loh nabung sedikit demi sedikit, gak apa-apa. Itu akan membuat atau bermanfaat banget nih untuk keluarga kita. Kita bisa mulai dari tabungan jangka pendek, kayak misal untuk tabungan lebaran, tabungan Idul Adha, tabungan anak sekolah gitu ya. Pokoknya semuanya, tabungan renovasi rumah, barangkali ada yang rusak di rumah kita, misal entah itu elektronik ataupun bangunan yang harus diperbaiki, kita harus punya ya dana-dana tersebut. Jadi itu pas waktunya dibutuhkan kita nggak bingung. Dan sebisa mungkin hindari hutang kalau memang nggak kepepet banget. Apalagi kayak hutang yang untuk dipakai kehidupan sehari-hari ya. Mending kalau mungkin harus kepepetnya buat nambah modal ataupun modal usaha. Tapi menurut aku jauh lebih penting itu ya menghindari aja. Nah by the way teman-teman, tadi tuh aku ada acara arisan ya. Pokoknya aku sekelumit ya, atau sekilas-kilas aja ambil gambarnya. Karena baru bisa lega lagi nih waktunya, baru bisa ngonten lagi. Agak-agak kemarin kan sibuk banget, sekarang udah alhamdulillah udah agak legaan. Terus yang berikutnya adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran sesuai kategori. Jadi misal nih untuk yang pendapatannya punya pendapatan tetap atau bulanan, itu bisa dicatat. Apalagi kalau misal punya tambahan income atau pendapatan seperti bonus, terus juga ada usaha sampingan atau kerjaan part time, apapun itu, dana ekstra, itu bisa dicatat semuanya ya. Karena dari catatan tersebut kita bisa klasifikasikan nih dana-dana tersebut akan masuk ke
kemana aja, terus juga untuk pengeluaran juga ya, dan jangan lupa juga untuk dicatat sedekah ya, sedekah kalau aku masuknya kewajiban juga. Nah, untuk pengeluaran sekecil apapun juga dicatat. Aku juga selalu menyisihkan atau mencatat satu dana untuk pengeluaran tak terduga ya dalam sebulan, meskipun nggak terlalu besar budgetnya. Itu penting banget karena kan kadang kita ada tiba-tiba kondangan atau tiba-tiba jenguk tetangga atau saudara yang sakit. Pokoknya untuk hal-hal yang sifatnya tak terduga. Mencatat dengan rinci, entah itu sekecil nominal apapun, kayak misal pas kita belanja bulanan, belanja mingguan, bahkan jajan, itu bisa kita catat untuk men-tracking ya, supaya keluar masuknya uang kita itu bisa diketahui gitu, nggak akan bertanya-tanya ataupun minus, ini larinya kemana, kok nggak kayak make sense antara pemasukan dan pengeluaran gitu. Hal berikutnya adalah membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan. Aku tipe orang yang gak mau membeli barang tapi belum tahu nih fungsinya untuk apa. Jadinya untuk sekarang-sekarang ini lebih suka kalau misal pun ada uang lebih, ya udah dipakai atau disimpan aja sebagai uang tabungan ataupun uang jaga-jaga, barangkali nanti ada kebutuhan mendadak. Seperti belanja bulanan dan mingguan pun bisa diusahakan dengan mencatat dulu kebutuhan kita itu apa aja dalam sebulan, supaya nanti tidak terjadi over budget dan ataupun misal dana tersebut terpakai tidak lebih dari yang dianggarkan, itu bisa kita simpan. Kita bisa masukkan ke dalam saving challenge gitu kan ya, untuk menabung dan membeli barang-barang impian mungkin. Terus kalaupun kita mau beli barang ya sesuai dengan yang kita butuhin. Nah, kalau aku sendiri biasanya tuh untuk membeli barang yang ada di rumah itu memang pemakaian jangka waktu yang lama. Jadi benar-benar beli barang yang nggak ngikutin tren. Supaya apa? Biar nggak setiap tahun tuh harus ganti itu barang ya. Aku cenderung orang yang membeli barang itu kalau misal pengennya sesuatu barang yang berkualitas, akan aku tunggu dulu ketika memang uangnya itu belum full atau belum cukup, daripada aku beli yang misal murah tapi kurang berkualitas. Kayaknya tuh ada aja gitu yang miss. Kadang kan kalau orang-orang yang beli kualitas itu, entah itu mungkin furniture rumah ataupun barang apapun, dipakai juga nyaman meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi juga pemakaiannya awet, terus ditaruh juga kayak yang matching aja gitu kan. Jadinya aku lebih suka menunggu kalau misal uang tersebut belum penuh atau belum cukup. Selanjutnya kita tuh penting banget atau wajib banget untuk menulis daftar belanja. Daftar belanja kita harus ngecek dulu nih kalau belanja bulanan, entah mingguan, barang-barang apa aja sih sebenarnya yang masih ada di rumah, supaya itu nggak terjadi double stock gitu ya. Meskipun barang tersebut akan kepake suatu saat nanti, tapi kita lebih baik menyimpan dalam bentuk uangnya aja nih. Kayak misal nih minyak goreng, kita butuhnya sebulan 4 liter, ya nggak usah beli sampai 6 liter atau 8 liter. Meskipun mungkin bisa kepake di bulan berikutnya, tapi uangnya itu kan bisa kita pegang dulu, barangkali ada kebutuhan yang lain yang lebih esensial, yang lebih darurat atau lebih pokok ya. Begitupun untuk barang-barang di rumah, hal yang kadang bikin kita bikin kita itu tergiur, seperti kayak perintilan rumah ataupun storage lucu kalau kita memang belum perlu untuk membeli tersebut karena belum ada nih barang yang harus disimpan lagi, ya nggak usah beli dulu gitu. Jadi kan kita masih bisa menyisihkan uang tersebut untuk kepentingan lainnya. Nah, by the way teman-teman, maaf ya, di area sini tuh memang berantakan. Aku nggak punya gudang di rumahku, jadi aku manfaatin rak yang ada di depan ini. Sebenarnya risih juga sih ya karena di depan, tapi aku udah bolak-balik ngomong nih ke suami aku biar menyingkirkan ini, tapi waktunya belum ada. Nah, hal yang berikutnya adalah memiliki sifat hemat, karena hemat itu bukan berarti pelit ya. Hemat itu memandang segala sesuatunya itu secara baik, secara berkualitas, entah itu dalam hal barang-barang maupun dalam keperluan jasa ya, entah kita misal lebih mengutamakan menyekolahkan anak ke sekolah yang lebih bagus, ataupun misal kita pengen membeli barang yang lebih berkualitas kan akan awet ya. Jadi tuh bukan pelit. Kalau pelit itu kan kita harus membeli barang segala sesuatunya tuh yang paling murah, padahal kita nggak tahu nih fungsinya di kita sendiri akan awet atau enggak, atau misal brand yang paling murah padahal mungkin brand itu udah mau expired ya, kita harus teliti. Jadi dengan membeli lebih
berkualitas dan memiliki sifat hemat ini, kita akan jauh lebih fokus kepada hal-hal yang penting aja dan cenderung akan mengabaikan hal-hal yang kurang penting. Jadinya hidup kita jadi lebih fokus dan terarah. Jadi kayak rezeki yang masuk itu cukup aja, nggak ngeluh-ngeluh untuk yang lain. Nah, yang terakhir adalah memiliki barang yang sedikit namun cukup dan berkualitas. Artinya kita hidup ya dengan barang yang kita butuhin aja, nggak mungkin atau nggak akan beli nih barang-barang atau menyimpan barang-barang yang memang belum kita butuhin. Aku malah cenderung tuh kadang-kadang di rumah untuk membeli perabotan ataupun hal sepele seperti piring gelas itu harus yang modelnya tuh polos supaya saat menyajikan makanan meskipun makanannya sederhana itu terkesan lebih eksklusif. Jadi membeli barang dengan secukupnya dan juga memiliki barang dengan sedikit namun cukup itu menurut aku sangat penting ya, biar kita juga nggak terlalu stres gitu mikirin barang-barang yang berserakan ataupun nggak ada fungsinya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini, mudah-mudahan kangennya terobati. Assalamualaikum.